Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sekarang kita berada di kediaman Haji Zulkifli Sain dan hari ini akan kita ikuti bagaimana proses pembuatan pelet ya. Dan ini merupakan pakan ikan dan ternak juga bisa ya. Nah, kita ikuti prosesnya dan kita lihat seperti apa. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Haji. Iya, selamat pagi Pak Haji. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa nih kegiatan pagi ini Pak Ya, Haji? ini persiapan untuk pembuatan pelet, yaitu makanan ikan dan itik. Ini makanan alternatif. Dengan mahalnya sekarang harga pakan sekarang, ya makanya kita ambil alternatif untuk membuat pelet yang terbuat dari tanaman asolla. Ya, seperti itu. Kalau ini beda dengan pelet-pelet pada umumnya gitu ya Pak Haji? Ya. Kalau melihat dari bahannya ini sepertinya kayaknya mudah didapat. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Haji? Ya. Komposisi atau bahan-bahan apa saja untuk pembuatan pelet ini dan prosesnya seperti apa Pak Haji? Ya. Ini sementara penjemuran, ini kita dapatkan dari petani, kita beli dari petani asolla dengan harga 50.000 satu karungnya. Kemudian kita olah nanti untuk menjadi pakan alternatif ya. Gitu. Kalau proses asolla ini sendiri Pak Haji, apakah langsung dicampur dengan bahan-bahan atau seperti apa Pak Haji? Ya, ini prosesnya kita jemur dulu, kemudian nanti kita fermentasi dengan nanti kita lihat nanti di sana proses fermentasinya seperti itu. Sebelum kita ikuti prosesnya Pak Haji, mungkin bahan-bahannya untuk jadi pelet itu sendiri nantinya seperti apa mungkin bisa Ya, dijelaskan? untuk menjadikan pelet bahan-bahannya pertama asolla. Sama asolla ini, karena kita tahu bahwa asolla itu kandungan proteinnya cukup lumayan tinggi, yaitu sekitar 24-30%. Sehingga nantinya bisa menambah pertumbuhan untuk itik dan ikan seperti itu. Selain asolla ini Pak Haji, Ya. dedakmu kita atau seperti Ya, apa? asolla, kemudian kita campur asolla ini kita fermentasi selama 4 hari. Kemudian setelah itu kita campur dengan dedak halus, kemudian tepung ikan halus, kemudian jagung halus. Kalau ini Pak Haji, perbandingan antara berapa asolla terus dedaknya dan jagung halusnya itu Asolla ini sekitar 30%, kemudian dedaknya sekitar 15%, kemudian tepung ikannya untuk meningkatkan proteinnya lebih tinggi lagi kita tambah sekitar 35%. Seperti itu ya. terus itu dicampur dan Dicampur kemudian diperiksa. ya baik pemirsa, nah sekarang kita coba ikuti bagaimana proses pembuatan pelet ini. Nah seperti ini pemirsa, setelah tadi pengaringan dari asolla itu, nah asolla difermentasi ya Pak Haji? Ini difermentasi selama kurang lebih 5 hari. Iya. Ya, 4 hari sudah boleh. Dengan campuran ini asollanya yang sudah jadi, ini sudah aktif sekali. Dan ini campurannya kita campur dengan EM4. Kita campur EM4 perikanan ya, ini seperti ini. Kemudian kita campur dengan molase. Ya. Molase tetes tebu seperti ini. Ya. Kalau tidak ada tetes tebu, biasa kita pakai air kelapa atau gula merah. Seperti itu. Jadi ada solusi ketika sulit tidak dapatkan air tebu, bisa diganti dengan air kelapa begitu. Memberikan untuk pengolahan pelet. Ya, kita. Nah, seperti ini. Jadi ketika asolla sudah difermentasi, nah perbandingannya seperti ini, ada dedak halus. Nah, ini dedak halus Dan ini jagung dan juga jagung halus. jagung halus dan tepung ikan. Ya, dan tepung ikan ya sudah dicampur. Kemudian ini semua dicampurkan ke sini menjadi satu. Nah, ketika sudah dicampur akan seperti ini. Kemudian persiapan untuk pembuatan peletnya.
Dan setelah kita diproses, nah ini sudah masuk ke tahap penjemuran. Jadi pelet dijemur. Untuk penjemuran ini sendiri Pak Haji, berapa lama kira-kira baru bisa digunakan? Ya, untuk penjemuran ini paling lama dia 1 hari. Kalau dengan terik matahari panas betul ya 1 hari sudah bisa diangkat. Jadi udah langsung bisa digunakan gitu Pak? Ya, langsung bisa dimakan titik dengan pelet yang udah kering. Nah, akan coba kita langsung praktekkan atau berikan ke ikan. Seperti kita lihat bahwa pelet yang baru saja kita buat atau seperti yang tadi prosesnya kita buat, ini bahkan sangat disukai ya, sangat disukai ikan. Kalau melihat dari alternatif ini Pak Haji dibandingkan dengan mungkin pelet pada umumnya, saya kira kalau pelet itu harganya dalam 50 kilo itu harganya sekitar 400.000 yang 30% proteinnya. Sedangkan kalau pakai ini ya palingan 150 minimal itu ya sekitar 50% Pak. Efisiensi bisa sampai 50% begitu Pak. Itu. Dan melihat dari bahannya juga mudah didapat begitu. Kalau di sini sendiri Pak Haji, sudah berapa lama mengelola sendiri atau ada inisiatif atau ada alternatif untuk bikin pelet sendiri seperti ya, itu? Ini baru 1 bulan setelah kita melihat di YouTube atau kita lihat di Pulau Jawa sana melakukan seperti ini, maka kita praktekkan ini dan alhamdulillah sangat berhasil dan ikan itu cepat sekali besar. Dibandingkan pada umumnya tidak jauh beda dengan kualitas begitu Ya, Pak. bahkan lebih cepat sekali besar pembesaran ikan itu. Kalau melihat dengan potensi yang ada seperti ini Pak Haji, mungkin ada saran atau mungkin masukan buat masyarakat yang juga mungkin ingin mengelola pelet sendiri, mengingat bahannya sendiri ini pada dasarnya mudah didapat begitu Pak? Ya, harapan saya mudah-mudahan masyarakat setelah melihat mungkin video ini bisa juga melakukan seperti ini atau bisa langsung saja menanyakan ke sini supaya kita bisa berkolaborasi untuk melakukan kegiatan pembuatan pelet ini. Nah, ini tawaran menarik. Jadi ketika ada yang ingin lebih belajar atau berbagi ilmu, silahkan datang ke sini gitu ya, Pak? Seperti itu ya. Oh iya. Jadi untuk pemirsa yang mungkin ingin tahu banyak tentang pengelolaan pelet alternatif, nah bisa datang ke kediaman Pak Haji Zulkifli Sain dan mungkin bisa berbagi atau saling sharing dengan pelet sepertinya Pak Haji. Oke, baik sahabat, nah ini itu dia tadi kita sudah ikuti proses pembuatan pelet alternatif dari bahan asola atau dari kata yang lebih kita kenal di daerah kita sendiri atau dengan bahasa Bugis itu bete-bete. Bete-bete ini dirubah menjadi pelet. Kita baru saja sudah melalui proses pembuatan pelet. Terima kasih sudah menyaksikan ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.